Perkenalkan, saya Sultan Nuridwan dengan NIM 231220005. Saya sendiri dari Prodi Teknik Informatika. Akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring dan Pendukung Keputusan Kualitas Air pada budidaya ikan arwana berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan metode Fuzi Mamdani. Saya mulai dari latar belakang. Ikan arwana ini komoditas ikan hias yang nilai ekonominya cukup tinggi. Data KPP tahun 2022 mencatat produksi sekitar 10.584 ekor dengan nilai kurang lebih 11 miliar 600 juta. Nah, kunci keberhasilan budidaya itu ada di kualitas air, terutama pH yang ideal. Untuk ikan arwana, pH idealnya di antara kisaran 6,5 sampai 7,5 dan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Masalahnya, monitoring yang dilakukan petani selama ini masih manual, jadi tidak akurat dan tidak real time. Sistem IoT yang sudah ada pun kebanyakan masih pakai logika if else biasa. Jadi, keputusannya biner, kaku. Dari situ saya melihat peluang untuk pakai metode Fuzi Mamdani, karena metode ini bisa mengolah beberapa parameter sekaligus dan hasilnya lebih fleksibel dibanding sistem threshold biasa. Slide 3, yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, saya rumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana merancang sistem monitoring IoT untuk pH dan suhu secara real time. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan Fuzi Mamdani sebagai sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan IoT dengan Fuzi Mamdani ini secara real time. Dan yang keempat, seberapa akurat sensor yang saya pakai dibanding alat ukur standar. Adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalahnya, merancang sistem monitoring berbasis IoT, mengimplementasikan Fuzi Mamdani sebagai SPK, mengintegrasikan keduanya, dan menguji akurasi, serta keandalan sensor dibanding alat ukur konvensional. Batasan masalah. Supaya penelitian ini fokus, saya batasi ruang lingkupnya. Parameter yang dipantau hanya pH dan suhu. Objeknya, kolam budidaya arwana. Lalu hardware yang dipakai berupa ESP32 dengan sensor pH dan sensor suhu. DS18B20. Data dikirim lewat internet dan ditampilkan di dashboard web. Saya juga tegaskan, penelitian ini tidak membahas kendali otomatis seperti pompa, aerator, atau heater. Sistemnya murni untuk monitoring dan memberi rekomendasi saja. Slide 6, landasan teori. Di landasan teori, saya bagi jadi 3 bagian. Sisi software, RESTful API untuk komunikasi data lewat HTTP dengan format JSON. Laravel sebagai backend yang menangani API, validasi dan logika Fuzi. Next.js sebagai front-end dashboard real-time, dan PostgreSQL lewat Supabase sebagai data cloud. Dari sisi hardware, ESP32 sebagai microcontroller, akuisisi data sensor pH 4502C, yang prinsipnya elektro, chemical, potensial, dan perlu kalibrasi, serta sensor DS18B20 untuk suhu. Terakhir, teori logika Fuzi dan metode Mamdani, konsep derajat keanggotaan 0 sampai 1 dari Zadeh tahun 1965 dengan 4 tahap. Fusifikasi, evaluasi, rules, best, pakai fungsi min, agregasi, pakai fungsi max, dan defusikasi dengan rata-rata terbobot. Slide 7, metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya pakai metode prototyping. Karena penelitian ini menggabungkan hardware IoT dengan software backend, front-end, dan sistem Fuzi. Tahapannya mulai dari requirement, gathering, quick decide, membangun prototype, evaluasi pengguna, sampai pengujian sistem secara menyeluruh. Untuk inferensinya, saya pakai metode Fuzi Mamdani dengan 4 tahap tadi. Sementara data saya kumpulkan dari 3 sumber, studi literatur, dari jurnal, dan penelitian terdahulu. Wawancara dengan pakar,
atau transmisi budidaya arwana dan standar baku mutu air bersih dari Permenkes nomor 416. Slide 8. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah budidaya ikan arowana jenis Scleophages formosus di kolam milik petani arowana sebagai lokasi implementasi dan pengujian. Perangkat kerasnya ESP32, sensor pH, dan sensor suhu DS18B20. Parameter yang dipantau saya batasi pada pH dan suhu air, dan sistem pendukung keputusannya memakai Fuji Mamdani. Dengan dua variabel, masukan indigo, menghasilkan status kualitas air beserta rekomendasi tindakan. Slide 9, alur sistem. Ini alur sistemnya. ESP32 membaca data dari sensor, lalu mengirim data itu lewat metode POS ke backend. Laravel akan memvalidasi data tersebut dan menyimpannya ke Supabase. Setelah itu, proses fusi berjalan mulai dari fusifikasi, evaluasi rules based dengan fungsi min, agregasi dengan fungsi max, sampai difusifikasi memakai rata-rata terbobot. Hasil akhirnya berupa status kualitas air dan rekomendasi yang ditampilkan di dashboard Next.js. Perancangan database. Untuk struktur database, ada 4 tabel utama. Tabel user menyimpan data identitas dan lokasi kolam budidaya. Tabel sensor, reading menyimpan data pembacaan sensor. Dan tabel fusi result, menyimpan hasil interferensi fusi status kualitas air, nilai difusifikasi, serta rekomendasinya dan tindakannya. Slide 11. Rancangan fusi, variabel, dan fungsi keanggotaan. Di bagian ini, saya jelaskan variabel fusi yang dipakai ada dua variabel input, pH dengan domain 0 sampai 14, terbagi jadi himpunan asam, normal, dan basah. Lalu suhu dengan domain 20 sampai 35 derajat Celcius, terbagi jadi dingin, normal, dan panas. Variabel berikutnya adalah status kualitas air, terbagi jadi buruk, cukup, baik, dan baik. Masing-masing digambarkan dengan fungsi keanggotaan seperti yang terlihat di grafik ini. Slide 13. Rule base dan rekomendasi. Ini contoh rule base yang saya susun. Mengombinasikan kondisi pH dan suhu. Misalnya, kalau pH asam dan suhu normal atau panas, hasilnya buruk. Kalau pH baik dan suhu normal, hasilnya normal. Kondisi ideal kombinasi-kombinasi ini yang jadi dasar sistem dalam memberi status dan rekomendasi. Slide 14, rencana pengujian. Untuk menguji sistem ini nanti, saya rencanakan 5 jenis pengujian. Pertama, akurasi sensor, membandingkan hasil pembacaan sensor dengan alat ukur standar, dan menghitung persentase errornya. Kedua, uji real-time data, mengukur respon time dari sensor membaca sampai data tampil di dashboard. Ketiga, uji fungsional API, menguji setiap endpoint RESTful API pakai Postman. Keempat, uji keluaran fusi, membandingkan hasil perhitungan manual dengan output sistem. Dan kelima, black box testing untuk fungsionalitas keseluruhan seperti login, dashboard, grafik, riwayat, dan tampilan rekomendasi. Sekian mungkin dari saya. Proposal ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya siap menerima masukan dan pertanyaan. Sekian dari saya. Terima kasih.